Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Purkesing Ibu Bese Kuraini SPD MPD dan Ibu Hairani SPD MKes serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perencanaan penggadaan atau dengan nama lain procurement planning. Baik, marilah kita sama-sama menyaksikan materi pertama yang akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Idrus. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian perencanaan penggadaan barang jasa. Perencanaan penggadaan barang atau jasa adalah merencanakan jenis barang atau jasa yang akan diadakan melalui spesifikasi atau kerangka acuan kerja, bagaimana pengadaan akan dilakukan dan siapa saja penyedia potensial yang akan diundang. Dalam perencanaan pengadaan, selain membuat dokumen rencana pengadaan juga menetapkan cara pengiriman dokumen pemilihan pada penyedia, bagaimana penyedia harus merespon dan memberikan penawaran, serta kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk memilih penyedia. Berikutnya di sini ada definisi dan ruang lingkup perencanaan pengadaan. Perencanaan penggadaan. Pertama di sini ada sertifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pengadaan, penentuan jadwal, penyusunan anggaran PBJ. Lalu ada swakelola dan pemilihan penyedia. Berikutnya di sini ada identifikasi kebutuhan. Melakukan identifikasi kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tugas, mendukung pencapaian tujuan organisasi atau tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara lengkap berdasarkan prediksi hasil analisis belanja, survei dan riset pasar tentang kebutuhan barang jasa yang diperlukan. Melakukan penyusunan kebutuhan barang atau jasa yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya menjadi rencana kebutuhan organisasi yang dapat dipisahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zahra Ramadhani akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu di sini ada penetapan barang atau jasa. Penetapan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi dilakukan dengan memilih paket dan prioritas pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, menyusun paket pengadaan barang atau jasa secara cermat dengan menggabungkan kebutuhan yang sejenis dan atau memecah pengadaan yang memang seharusnya dipisah. Dan terakhir, menentukan prioritas paket pengadaan barang atau jasa secara tepat berdasarkan urgensi dan resiko atau dampaknya. Selanjutnya, cara pengadaan barang atau jasa. Kegiatan ini secara garis besar meliputi yaitu menganalisa jenis atau kebutuhan dan menentukan bagaimana kegiatan pengadaan harus dilakukan. Apakah melalui swakelola atau pemilihan penyedia dengan melihat ketersediaan sumber daya, kemampuan teknologi, ketersediaan biaya, keahlian pelaku pengadaan, ketersediaan waktu dan kualitas yang diinginkan. Menetapkan tipe swakelola, menentukan spesifikasi atau CAP, memperkirakan biaya atau RAP, menentukan pemaketan dan konsolidasi atau biaya pendukung. Saya Nur Alfia Kadir akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu jadwal penggadaan barang atau jasa. Menentukan jadwal
barang atau jasa adalah membuat jadwal secara keseluruhan. Kegiatan pengadaan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai penutup pengadaan tersebut. Kegiatan itu secara garis besar meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan, dan mengidentifikasi detail aktivitas kegiatan dalam setiap proses pengadaan dan merangkumnya dalam suatu aktivitas yang berurutan. Yang terakhir, menentukan titik capaian penting atau milestone setiap kegiatan pengadaan mulai dari tahap identifikasi sampai penutupan pengadaan tersebut. Selanjutnya ada anggaran pengadaan barang atau jasa. Menyusun anggaran pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dilakukan dengan cara menghitung setiap aktivitas dan mengumpulkannya dalam paket pekerjaan. Kemudian anggaran yang dihasilkan dari penjumlahan keseluruhan paket pekerjaan tersebut. Adapun garis besar dalam kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, material, dan bahan sesuai aktivitas yang telah didapatkan dalam langkah 4 atau penentuan jadwal. Dan menghitung perkiraan biaya bahan setiap aktivitas berdasarkan jumlah sumber daya yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya, menjumlahkan seluruh biaya menjadi total anggaran pengadaan barang atau jasa. Selain kegiatan ini, terkait anggaran perlu diperhatikan dalam waktu penetapan anggaran dengan sumber dana. Jika berasal dari APBN, maka dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RAK. Setelah penetapan pagu anggaran dan jika berasal dari APBD, maka dilakukan persamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah atau RAK setelah penetapan pagu anggaran. Dalam menyusun anggaran ini perlu dipahami proses penyusunan anggaran pengadaan, baik yang akan dilakukan secara swakelola ataupun melalui penyedia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi ke-8 hingga ke-9. Yang ke-8 ada perencanaan pengadaan melalui swakelola, di mana penetapan tipe swakelola ini ditetapkan pada tahap perencanaan, di mana swakelola dibagi menjadi 4, yaitu swakelola tipe pertama, yang di dalam swakelola tipe pertama ini penyelenggara swakelola berasal dari lingkungan organisasi KLPD sendiri, sedangkan tenaga ahli atau barang atau peralatan dapat berasal dari dalam internal atau dari eksternal KLPD. Penyelenggara yang ditunjuk oleh PA atau KPA seharusnya mempunyai keahlian dan kompetensi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi swakelola, karena sebagian besar atau seluruh penyelenggara berasal dari lingkungan organisasi sendiri, maka pekerjaan yang akan diswakelola seharusnya berkaitan dengan tugas dan fungsi dari KLPD yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk kepada swakelola tipe kedua, di mana swakelola tipe kedua ini tim perencana dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh pemimpin KLPD lain. Penetapan perencanaan dan tim pengawas oleh PA atau KPA didasarkan bahwa pemilik swakelola seharusnya berasal dari satu organisasi objektif dan hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan swakelola, sedangkan penetapan pelaksanaan seharusnya menjadi kewenangan pemimpin KLPD yang bersangkutan berdasarkan berbagai kriteria seperti ketersediaan
dan kemampuan tenaga pelaksana swakelola. Terlebih apabila swakelola kedua ini melibatkan beberapa instansi. Selanjutnya masuk kepada swakelola ketiga, tipe ketiga. Swakelola tipe ketiga ini direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga perangkat daerah, penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Pelaksanaan swakelola dalam hal ini dipilih apabila dalam pekerjaannya partisipasi langsung organisasi masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Selanjutnya kita masuk kepada swakelola tipe keempat atau yang terakhir, di mana swakelola tipe keempat ini direncanakan sendiri oleh kementerian. Selanjutnya kita masuk kepada perencanaan pengadaan melalui penyedia. Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi beberapa cara, yaitu yang pertama ada penyusunan spesifikasi atau KK swakelola. Spesifikasi adalah karakteristik total dari barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Barang atau jasa dinyatakan secara tertulis Modul 5 SKKNI 2016. Kedua, ada penyusunan spesifikasi teknis atau KAK penyedia. Dalam perencanaan pengadaan melalui penyedia, perlu diperhatikan bahwa penyusunan spesifikasi teknis diperuntukkan bagi pengadaan jenis barang atau pekerjaan atau konstruksi atau pekerjaan jasa lainnya. Yang ketiga, ada penyusunan perkiraan biaya atau RAP atau swakelola. Keempat, ada penyusunan perkiraan biaya atau RAP penyedia. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan, di mana kami dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pengadaan dilakukan pada kedua cara pengadaan, baik yang melalui swakelola ataupun melalui pemilihan penyedia. Perencanaan yang dilakukan seharusnya memberikan kemudahan bagi pelaksana pengadaan untuk mengimplementasikan rencana pengadaan dalam hal pengawasan supervisi dan pengendalian pelaksana pengadaan barang jasa, sehingga perencanaan diharapkan memberikan indikator-indikator yang dapat terukur seperti ruang lingkup, biaya, kualitas risiko, jadwal, dan kriteria penerimaan yang akan dikelola pada saat pelaksanaan pengadaan nantinya. Itulah tadi materi yang telah kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.